Kalau belum sempurna bagaimana? Udah sholat tapi belum benar akhlaknya. Jadi walaupun pertama kita lihat dari dua sisi. Dari sisi orang yang belum sholat, jangan putus asa dengan rahmat Allah. La tai'asu min rauhillah. Enggak apa-apa sholat yang walaupun belum benar. Ini dari sisi untuk kita memotivasi agar manusia ini yang penting taat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala semampunya. Enggak apa-apa mungkin sekarang ini belum bisa menjauhi hal-hal yang maksiat secara sempurna, tapi sholat aja dulu, ikut kajian aja dulu yang walaupun sambil terseok-seok datang kepada Allah. Begitulah lebih kurang bahasanya. Datang kepada Allah yang walaupun sambil pincang-pincang, yang walaupun ngesot-ngesot, yang penting mendekat dulu ke Allah. Ini dari sisi untuk kita memotivasi orang agar mau sholat. Gitu ya. Dari sisi yang sudah setelah dia sudah mau sholat, maka selanjutnya jangan berhenti. Kan yang penting udah sholat. Sholatnya jelek, sholatnya buruk, sholatnya enggak disempurnakan syarat rukun dan sunnah-sunnahnya, yang penting kan udah sholat. Ayo Pak sholat berjamaah, yang penting sholat. Ini salah juga karena berhenti pada step yang enggak seharusnya. Jadi kalau ditanya bagaimana yang diinginkan Allah dan Rasulnya, itulah yang ada di kitab-kitab fikih. Bagaimana sholat yang diinginkan Allah dan Rasulnya, yang ada di kitab-kitab fikih itu adalah hasil penelusuran ulama dari dalil-dalil Quran maupun hadis yang mereka rangkum. Sehingga setelah dirangkum, inilah sholat yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Dari dalil-dalil, enggak sembarangan. Orang nyusun fikih itu bukan ngarang. Bukan. Tapi dia dari dalil-dalil tersebut. Maka memperbaiki sholat yang pertama itu zohirnya dulu. Sholat dulu, sudah dimotivasi sholat. Sama kayak bapak-bapak ngajarin ibu-ibu ngajarin anak. Apakah kita langsung nyuruh anak itu, nak baca fatihahnya coba yang benar. Kalau enggak benar enggak usah sholat. Enggak bisa begitu. Sholat aja dulu nak. Enggak apa-apa fatihahnya enggak benar juga. Kita ke anak-anak begitu. Tapi ketika anak udah latihan sholat, udah sholatnya udah mulai rajin dan sebagainya. Nak sholat kayak gini enggak benar ya. Wudunya harus diperbaiki. Baca fatihahnya diperbaiki, gerakannya diperbaiki. Sudah diperbaiki gerakannya. Nah ini belum sempurna. Allah memandang hatimu. Coba lihat ketika khusyuk apa enggak. Jadi kita tidak dituntut sempurna Pak. Allah tidak menuntut kita sempurna, enggak mungkin. Mustahil kita ini bisa sempurna itu mustahil, enggak bakal bisa. Justru sholat itu harus merasa kita malu karena enggak bakal bisa sempurna. Bisa enggak paham bisa? Kita ini di dalam sholat salah satu ciri khusyuk dalam sholat itu haya, malu kata Imam Ghazali. Malu kenapa? Malu karena kita sesempurna-sempurnanya kita ibadah, sesempurna-sempurnanya kita sholat, kita masih belum bisa memenuhi hak Allah terhadap diri kita. Nah, tetap nggak bisa sempurna juga dalam pandangan kita. Sehingga kita malu dan takut. Itu salah satu rukun khusyuk menurut Imam Al-Ghazali. Jadi nggak bakal bisa sempurna, yang tugas kita hanya berusaha menyempurnakan. Gitu ya Pak ya. Nah jadi kalau belum benar akhlaknya, sholat tetap sholat mah wajib. Sama kayak ibu-ibu ada sebagian yang disuruh tutup aurat. Bu tutup auratnya, mbak tutup auratnya. Apa kata dia? Yang penting kan hatinya dikerudungi. Yang penting kan hatinya dijilbabin. Wah ini artinya akhirnya ini mau hati kotor mau hati bersih, tetap aja menjalankan perintah Allah itu wajib. Jadi jangan dipertentangkan antara kewajiban satu dengan kewajiban yang lain. Memperbaiki akhlak itu kewajiban, sholat juga kewajiban. Memperbagus akhlak itu kewajiban, menutup aurat juga kewajiban. Dua-dua kewajiban, jangan dipertentangkan. Seolah saya maunya kewajiban yang ini, saya enggak mau kewajiban yang ini. Itu sama seperti ajaran orang-orang Yahudi yang ditegur oleh Allah, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mau beriman kepada sebahagian kitab aja tapi sebahagian yang lain gak mau diimani? Kan semuanya dari Allah. Allah tuh
menegur orang-orang Yahudi karena mendikotomi, memisahkan hal-hal yang semacam itu. Jadi kita jangan pertentangan, gitu ya, jangan dipertentangkan. Adapun kalau kita belum bisa menyelesaikan atau bisa meninggalkan seluruhnya pun gak masalah, tetap lakukan sholat